Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang harus kita alami dan satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Dua hal yang selalu bergandeng, yang satu hal bila mana kita lakukan tampak dengan satu hal yang lainnya, maka tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Apa yang dimaksud dengan dua hal yang selalu bergandeng, yang tidak bisa kita putuskan, yang tidak bisa kita berdiri sendirikan antara satu dengan yang lainnya? Tidak lain adalah apa yang diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Tapi ingat, pengabdian kita, sifat bakti kita kepada Allah harus kita gandengkan kebersamaan ini dengan nilai bakti kita kepada orang tua. Sebesar apapun nilai bakti kita kepada Allah, tapi kalau kita tidak bakti kepada orang tua, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimat yang sering kita dengar, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingat jamaah sekalian, keridhaan Allah tergantung daripada redha orang tua kita. Murkanya Allah pun tergantung daripada murka orang tua. Dalam kehidupan ini yang menampakkan dalam kehidupan manusia, di saat kita melihat sosok keberkahan seorang anak dan tidak berkahan seorang anak, dilihat dari segi bagaimana anak ini berbakti atau tidak berbaktinya kepada orang tua. Oleh karenanya, birrul walidain ini adalah salah satu hal yang kita cari dalam hidup ini. Apapun pangkat yang kita miliki, kedudukan yang kita sandangi, profesi yang kita miliki, tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak takzim kepada ayah bunda kita, tidak ada nilai manfaatnya apapun, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita ingat kedurhakaan seorang anak, dia berani sama ayahnya, apalagi dia selalu berlaku keras kepada orang yang selalu mendampinginya. Di saat dia kandung, sebulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, dia nyusukan selama 2 tahun. Ingat, kasus pemukulan seorang anak kepada ibu kandungnya. Kita bisa bayangkan, seorang yang bekerja 24 jam tanpa digaji, dia bisa menerima hal ini pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Dia ingin mengurus anaknya. Tapi yang kita tanya, apa pembalasan kita kepada orang tua kita yang selama ini tidak ada lain orang yang begitu banyak mempersembahkan dalam kehidupan kita, yang telah banyak memberikan doa untuk kesuksesan kita. Alangkah ironisnya ketika pengabdian kita kepada Allah, kita sembah Allah, tapi kita durhaka sama kedua orang tua kita. Oleh karenanya, hidup yang singkat ini, apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita telah dalam kehidupan manusia? Tapi kalau kita bersalah kepada ayah bunda kita, nilai semua yang kita lakukan ini sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita pandang bagaimana jeripayah seorang ayah untuk membesarkan kita, mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita pandang wajah ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Tentunya tidak bisa kita balas dengan kekayaan yang kita miliki. Satu tetes air susu ibu tidak bisa dibayar dengan dunia yang sebanyak-banyaknya. Ingat bagaimana si Alqamah, bagaimana si Jurai, dan ada sosok pembelajaran buat diri kita. Siapa itu? Qais Al-Qarni, seorang yang begitu hormat kepada ibunya sehingga dia dibanggakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang di saat berdoa kepada Allah, doanya diakui diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sujudkan hati kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin hidup bermartabat, mendapatkan kemuliaan Allah, keridhaan dari orang tua kita, bikin suasana senang untuk hati ayah bunda kita, bikin suasana tentram
untuk ibu kita yang melahirkan kita, insya Allah ke depan kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, kita durjana kepada orang tua, kita durhaka kepada orang tua, ingat, siapapun yang melakukan ini nanti akan ada balasannya. Ketika kita punya anak pun, pasti anak kita akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Doakan orang tua kita, moga-moga dia dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya dengan kalimat lantunan-lantunan doa. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabbana, ampunilah keduanya ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana dia menyayangi kami di waktu kecil. Moga-moga orang tua kita mendapatkan nilai barokah untuk kita semua dengan nilai takzim, hormat kepada kedua orang tua. Inilah dua hal yang bergandeng yang tidak bisa kita satukan dalam kehidupan kita ini. Moga-moga kajian singkat memberikan sentuhan batin kepada anak-anak muslim untuk selalu patuh dan tunduk kepada orang tuamu. Kesuksesan kita di dunia dan di akhirat ada di lidah-lidah orang tua kita. Moga-moga kita selalu mendapatkan doa, siraman-siraman yang menyejukkan dari kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses hidup kita di dunia wal akhirah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.